Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kaifa halukum ya akhwat? Alhamdulillah bi khairin. Insyaallah hari ini kita melanjutkan materi. Ini adalah materi terakhir sebelum PAS ya. Yaitu hasad. Jadi Ustazah harap sudah membuka buku dan menuliskan poin-poin penting yang ada dalam penjelasan. Kita mulai. Bismillah. Pengertian hasad. Jadi pengertian hasad di sini menurut bahasa dan istilahnya itu sama, yaitu berharap hilangnya kenikmatan dari seseorang, baik berkaitan dengan urusan agama ataupun dunia. Hasad disebut juga dengki atau iri. Jadi hasad itu adalah apabila seseorang ingin melihat sesamanya itu hilang kenikmatan, baik berkaitan dengan urusan agama ataupun dunia. Ya, apabila kenikmatan urusan dunia seperti hartanya hilang, seperti itu. Ketika hartanya hilang dia bahagia. Ketika harta sesamanya banyak dia dengki, dia merasa iri seperti itu. Itu disebut dengan hasad. Jadi hasad itu adalah berharap hilangnya kenikmatan dari seseorang, baik berkaitan dengan urusan agama ataupun dunia. Lanjut. Sikap hasad sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang membenci kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain dan berharap agar kenikmatan tersebut hilang dari dirinya. Kenikmatan tersebut dapat berupa ilmu, harta, kedudukan, keluarga, atau yang lainnya. Jadi kenikmatan itu bukan hanya saja harta saja, akan tetapi berupa ilmu, harta, keluarga, kedudukan. Kedudukan itu maksudnya apa? Jabatan seperti itu ya, atau yang lainnya. Jadi sikap hasad ini menunjukkan bahwa seorang itu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia berharap agar kenikmatan itu diambil, agar kenikmatan itu hilang dari dirinya. Ini sikap yang sangat buruk sekali ya. Sikap ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman seperti itu. Kita lanjut hukum hasad. Hasad merupakan akhlak yang tercela dan termasuk dosa besar. Jadi hasad ini bukan hasad ini adalah penyakit hati yang paling bahaya. Dia juga termasuk dengan akhlak yang tercela dan termasuk juga dosa besar. Ia bukan sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Oleh karena itulah Allah memerintahkan hambanya untuk berlindung dari sifat hasad dan kejelekan-kejelekan yang dapat ditimbulkan darinya. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia agar berlindung diri dari sifat hasad. Hasad ini menyedih di hati. Jadi penyakit hati itu banyak dan sangat berbahaya sekali. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini sangat berbahaya ya, apabila kita menemui orang yang dengki. Itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu. Jadi kita harus berlindung diri dari sifat hasad. Dan jangan sampai kita mempunyai sifat hasad.
Terdapat banyak hadis Rasulullah yang melarang umatnya untuk saling mendengki. Salah satunya sabda beliau adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, janganlah kalian berprasangka buruk, sebab berprasangka buruk itu ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan dan aib sesama, saling iri, saling mengacuhkan, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah salah satu larangan Rasulullah untuk umatnya akan sifat hasad. Dalam hadis ini tidak boleh berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Kadang kita berprasangka buruk sama teman kita, padahal teman kita tidak melakukannya seperti itu. Ini adalah perkataan ucapan yang paling dusta. Kenapa ini disebut dengan ucapan yang paling dusta? Karena mungkin saja yang kita prasangkakan itu salah. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Selanjutnya, tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Ini tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, aib sesama. Mencari kesalahan dan aib sesama. Tidak boleh mencari aib teman kita, itu tidak dibolehkan, dilarang Rasulullah SAW. Tuh, saling iri yang seperti yang sekarang kita pelajari, saling mengacuhkan, tidak peduli, dan saling bermusuhan. Dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Lanjut, Allah menyebutkan bahwa sifat hasad banyak dimiliki orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan menjadi ciri khas mereka. Allah berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini Allah sebutkan bahwa sifat hasad ini banyak dimiliki oleh mereka. Sifat hasad apa yang mereka miliki? Yaitu mereka tidak suka orang-orang yang telah masuk Islam, yang dulunya dalam kalangan mereka itu mendapat kebenaran. Di sini kita tahu mereka itu tahu kebenaran yang benar, akan tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Sebenarnya mereka tahu, akan tetapi mereka tidak ingin tidak mengakuinya, tidak ingin mengakuinya akan kebenaran tersebut. Jadi mereka ingin orang-orang muslim itu kembali ke kalangan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu berlaku sampai akhir zaman. Maka kita lihat sekarang kita lihat banyak kita lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat memerangi Islam. Syiah juga seperti itu. Syiah itu bukan orang Islam. Ya, Syiah itu dia sebuah agama, tetapi bukan termasuk Islam. Dalam firman Allah lainnya disebut, tahukah mereka Yahudi dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sikap hasad pada diri seseorang dapat menjerumuskan pada pengingkaran terhadap takdir dan ketetapan Allah.
Akibatnya dia selalu mengatakan, baik dalam hati atau dengan lisan, kenapa dia mendapatkan ini dan aku tidak, sedangkan aku tidak. Kemudian sikap tersebut akan mendorongnya untuk melakukan apa saja demi mewujudkan kedengkian itu agar kenikmatan-kenikmatan tersebut hilang dari orang yang memilikinya. Perbuatan-perbuatan kriminal akan berani dia lakukan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan darinya. Jadi sikap hasad itu dia menimbulkan di dalam hatinya selalu berkata, kenapa dia mendapatkan ini, aku tidak, kenapa dia pintar, aku tidak, seperti itu. Ini adalah disebutkan dengan hasad. Jadi ketika kita memiliki ini, bagaimana? Minta lindungan, istighfar terlebih dahulu dan minta lindungan kepada Allah. Jadi ini adalah sebuah ketetapan takdir yang Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia. Jadi semua ini, jalan hidup kita ini sudah ditulis sama Allah. Jadi tidak, kalau kita mempercayai takdir, maka hasad itu tidak ada dalam hati kita, seperti itu. Hasad dapat merusak hubungan sesama muslim. Karena apa? Karena orang yang memiliki sifat hasad atau dengki itu ingin sekali menghilangkan kenikmatan yang orang lain dapatkan. Maka dengan segala cara dia ingin menghilangkan kenikmatan itu. Maka jika terjadi seperti ini akan mempecah belahkan persaudaraan muslim, melahirkan permusuhan dan prasangka buruk. Orang yang hasad akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Hasad juga dapat merusak agama dan keimanan pelakunya, menghalanginya untuk berbuat baik, serta mengikis kebaikan disebabkan kedengkian dan permusuhannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, dabba ilaikum da'al umamil hasadu wal baghda'u hiya haliqatu la aqulu tahliqu sya'ra walakin tahliqu dina walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala unabbiukum bima yuthabbitu dzakum lakum afsyus salam bainakum. Kalian telah terjangkit penyakit umat sebelum kalian, yaitu dengki dan permusuhan yang pasti akan mencukur kemusnahan. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, tetapi ia akan mencukur agama. Demi Allah dan yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian belum dikatakan beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku beritahu bagaimana cara menumbuhkan hal itu, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis di atas dampak yang dihasilkan sikap dari hasad, serta menjelaskan solusi dari penyakit ini, yaitu saling mencintai dan dengan cara menyebarkan salam di antara sesama muslim, sehingga hal itu dapat menghilangkan sifat hasad. Jadi cara mengatasi sifat hasad adalah salah satunya menyebarkan salam dan saling mencintai. Tidaklah seorang beriman itu sampai dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika kita beriman dan kita akan dimasukkan ke dalam surga, seperti itu. Sifat hasad ini melahirkan perbuatan-perbuatan buruk yang tadi kita bahas. Apa? Tidak beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah atas dirinya, mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan, menumbuhkan permusuhan terhadap sesama muslim, dan merusak keimanan diri sendiri. Selanjutnya, seperti dalam firman Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan,
tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jadi kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan, akan tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Agar apa? Agar yang di dalam hatinya ada permusuhan merasa malu akan rasa itu, dan dia dan membuat yang merasa di dalam hatinya itu permusuhan menjadi malu dan berubah seperti itu. Pelan-pelan akan mengikis rasa tersebut di dalam hati apabila kita membalasnya dengan kebaikan. Bagaimana kita sudah belajar bagaimana sifat Rasulullah ketika dihina, dilempar, pakai darah, pakai usus hewan ketika sholat, bagaimana. Tapi beliau membalasnya dengan kelembutan, kasih sayang. Maka banyak orang-orang menilai beliau sangat baik dan sangat sopan, dan sehingga mereka pun mendapat hidayah dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita contoh. Seperti itu. Orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani, Yahudi itu tidak mempelajari Al-Quran, tidak belajar adab, akhlak seperti itu. Akan tetapi yang mereka lihat dari kita adalah diri kita. Apakah diri kita ini Islami atau tidak? Ya, jadi jadilah contoh Islami agar orang-orang yang melihat kita mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam, agama yang benar. Jadi mulai sekarang bersikaplah yang sopan, akhlak yang mulia, seperti itu. Ketika sama teman juga adabnya dijaga. Jangan sampai ada sikap dengki atau iri di dalam hati kita. Itu dapat merusak keimanan diri kita sendiri, ya. Imam Mujahid berkata, makna ayat tersebut ialah balasan keburukan seseorang dengan cara menyebarkan. Balaslah keburukan seseorang dengan cara menyebarkan salam. Ya. Jadi ketika orang berbuat jahat kepada kita, tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Maka balaslah dengan kebaikan. Seperti itu, ya. Semoga dipahami. Kita baca kesimpulan. Hasad yaitu berharap hilangnya kenikmatan dari seorang, baik berkaitan dengan urusan agama ataupun dunia. Yang kedua, hasad merupakan akhlak tercela dan termasuk dosa besar. Hasad bukan sifat orang yang beriman. Sifat hasad baik dimiliki kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa aja? Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kewajiban seorang muslim adalah menyelisihi perbuatan dan sifat-sifat mereka. Sifat hasad dapat melahirkan perbuatan-perbuatan buruk, di antaranya tidak beriman kepada takdir yang ditetapkan Allah atas dirinya, mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan, menumbuhkan permusuhan terhadap sesama muslim. Yang keempat, merusak keimanan diri sendiri. Menyebarkan salam adalah salah satu cara untuk menghilangkan sifat hasad di antara sesama muslim. Alhamdulillah, naktafi bihaza. Insyaallah untuk ujian adalah kita mengambil dari bab 1 sampai bab 6. Jadi materi PTS yang kita pelajari sebelum PTS diambil 30%, dan setelah dan materi kita setelah PTS ambilnya 70%, lebih banyak, ya. Jadi dipelajari juga dari bab 1 sampai bab 6. Ya, naktafi bihaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan, mohon segera japri, ya.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.